Hai, kembali lagi dengan aku, Lili Ursula. Jadi, aku mau isi beberapa konten ke depan tentang beberapa hal yang udah aku jawab. Jadi ini jawaban-jawaban yang pernah aku publish dari pertanyaan yang ada di Quora. Dan ternyata jawaban tersebut mendapatkan hasil yang baik. Itu maksudnya analyticsnya lumayan baik, jadi sering dapat dukungan naik. Dan bahkan sudah sampai 2000 dukungan naik, dan satu postingan itu hampir 100.000 views. Oke, untuk yang pertama ini aku mau share jawabanku yang udah sekitar 2 tahun atau 3 tahun lalu. Dari pengalamanku pernah ikut interview dari salah satu startup yang lumayan besar di Indonesia di bidang edukasi. Apa itu? Ruang Guru. Ini dia. Jadi di sini pakai banner foto gitu ya. Aku buat. Ini ada 2 gambar. Di atasnya itu adalah brand ambassador Ruang Guru, dan di bawahnya itu adalah dari bannernya film startup. Jadi aku mau kutip di sini point of view-nya itu kesamaan antara kedua hal tersebut, dari film startup yang saat itu booming dan juga dari Ruang Guru. Oke, ternyata setelah aku cek ini sudah 2 tahun lalu. Oke, jadi ini aku mau ungkap beberapa fakta pengalaman interview tersebut. Jadi saat itu aku apply untuk posisi FEC. Itu kepanjangannya kalau nggak salah Field Educational C-nya aku lupa apa. Jadi kayak kurang lebih bakal jadi marketing sih, yang bakal pergi ke sekolah-sekolah untuk nge-share ke para siswa mengenai produk Ruang Guru. Apa aja sih yang menjadi unggulan Ruang Guru, fitur-fiturnya, kenal dengan siswa, gimana cara komunikasi ke siswa. Jadi kita tuh nanti bakal pergi ke sekolah-sekolah gitu ya. Jadi kemarin itu dapat regional yang ada di Riau. Jadi saat itu aku baru lulus D3. Dan D3 di tahun 2018. Terus aku pulang sebentar ke Riau, which is itu ke rumah orang tuaku. Terus aku apply itu dari LinkedIn. Nah saat itu posisinya terbuka lumayan banyak kuotanya gitu ya yang dicari. Nah aku belum tahu sih kemarin itu bakal diarahin ke marketing. Aku baru tahu itu jadi marketing setelah aku interview. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang keren ya menurutku, yang aku nggak expect. Padahal memang sebelumnya aku belum ada interview langsung yang datang ke tempat gitu ya. Cuman yang keren itu di sini kita diminta untuk datang ke tempat, dan menurutku itu dia ngekocek kantong yang lumayan amat besar guys. Kenapa? Oke, one. Jadi saat itu disatukanlah kedua regional kandidat dari Riau dan dari Sumatera Barat, which is itu di Padang ya. Jadi dibuat di satu tempat, yaitu di Riau. Nah pertanyaannya kan ya, lah jadi yang dari Padang belum, yang dari Sumatera Barat belum lulus terus datang gitu, pakai apa, uangnya dari mana? Bener guys, tebak aja dari mana. Itu dibayarin sama Ruang Guru. Ruang Guru memberikan biaya transportasi ke para calon kandidat yang dari Sumatera Barat agar bisa pergi ke Riau untuk mengikuti proses seleksi itu. Kurang lebih ada sekitar 10 orang lebih ya. 10 apa 20 orang lebih, aku juga lupa, tapi yang pasti di atas 10 ya. Itu naik pesawat dan itu pulang pergi, padahal belum lulus gitu ya, tapi udah berani effortnya segitu gitu dari Ruang Guru. Jadi kita tuh ketemu di mana gitu ya. Interviewnya itu di salah satu cafe, yaitu Abnormal kalau aku nggak salah ya, Abnormal. Jadi kayak disewa gitu, kayak model studio, kurang lebih kayak ukuran 10 meter maybe kali berapa. Jadi kita itu disatuin di situ untuk penginapan gimana gitu ya. Untuk kita yang dari Pekanbaru itu tidak ditanggung sih setauku, kayak pulang langsung ke rumah gitu ya. Tapi teman-teman yang dari Sumatera Barat, mereka itu dikasih hotel, penginapan. Aku nggak tahu ya mereka ada berapa ruangan. Jangka waktunya itu kurang lebih kayak 3 hari. Itu berarti udah ada 3 fakta ya. Nah, kenapa harus di cafe gitu? Itu yang buat aku menarik, dan ternyata dengan interview tersebut aku mendapatkan begitu banyak ilmu baru di bidang marketing yang aku pakai saat aku memulai bisnisku setelah dari situ. Jadi, kenapa di cafe? Proses interviewnya ada 3 hari.
Jadi di sana ada perkenalan awalnya, biaya makan juga itu free 3 kali, sarapan untuk di hotel, 2 sisanya itu dari abnormalnya langsung gitu ya. Nah lalu saat itu kita itu dilatih, dilihat bagaimana kita itu memasarkan suatu produk. Jadi kemarin di hari pertama itu kan tadi aku bilang untuk share tentang profil perusahaan. Lalu setelah itu kita dikasih kayak kesempatan bangun teamwork di bidang marketing, dan kita itu dikasih kesempatan untuk memecahkan suatu masalah yang akan ditanggulangi bersama. Tapi kalaupun tim ini dikatakan baik, yang diambil itu nggak seluruhnya, tetap diambil dari masing-masing tim itu sekian orang gitu ya. Nah jadi saat itu di hari kedua kita itu dipecah jadi 4 tim kalau nggak salah, dan masing-masing tim itu ada 5 orang. Nah soalnya apa? Bagaimana kalau kita satu tim sebanyak 5 orang itu diminta untuk melakukan marketing di setiap sekolah. Hanya saja perbedaannya kita itu harus bisa memposisikan diri bagaimana ketika menghadapi anak SD, anak SMP, anak SMA, IPA atau IPS. Hal ini lumayan sesuatu yang sulit. Seharusnya ya mengetahui potensi dari masing-masing, dimana saat itu nggak semuanya itu bisa ngobrol marketing ke anak SD, ke anak SMP, ke anak SMA, IPA dan IPS. Ternyata banyak teman-teman yang ikut itu bahkan udah punya pengalaman kerja, sedangkan aku belum pernah punya. Bahkan ada yang udah levelnya senior juga dan di marketing juga gitu posisinya. Akhirnya dilakukan wawancara. Nah di wawancara itu kita nunggu ya, masing-masing bakal dipanggil, ditanyakan apa yang menjadi kendala untuk posisi ini, kenapa berkeinginan, merasa ini cocok gitu. Nah setelah itu keluar deh hasilnya. Yang kemarin lulus itu aku lupa sih berapa, tapi ya untuk penyaringan tahap akhir itu intinya aku nggak ikut lagi, dan aku lupa sih itu tahap akhirnya itu ngapain. Cuman yang seingatku itu training ya. Untuk teman-teman yang nggak lulus sih kemarin langsung pulang saat itu. Oke, jadi di situ yang aku ngerasa mirip dengan film di startup itu, sometimes kayak bermain, dapat banyak ilmu juga, kayak belajar, nggak ngerasa itu penyaringan rekrutmen kerja gitu kalau dari aku. Dan satu hal lagi yang buat aku terkesima ya, yang sampai sekarang aku tuh nggak pernah lupa apa gitu. Jadi dibilang begini sama seorang manajer marketing yang saat itu pegang regional di Sumatera. Jadi bapak itu bilang gini, saya dulu udah sekian tahun bekerja di korporat gitu, bukan di startup, sampai umur saya itu udah 40 tahunan. Setelah itu saya berkeinginan untuk coba di sini di startup. Saya pikir dulu ya mungkin sama aja kayak yang sebelumnya, tapi ternyata sangat amat berbeda. Jadi bapak itu bilang dengan kita itu kerja di ruang guru, kita itu bisa punya jenjang karir yang nggak semonoton yang ada di korporat gitu. Jadi bisa kalau memang kita itu memenuhi kriteria dalam waktu yang terbilang kurun waktunya singkat, kita itu punya peluang untuk mendapatkan promosi naik jabatan. Nah jadi dikasih role model seorang FEC juga yang udah jadi koordinator gitu di regional Riau. Jadi kalau misalnya kita di korporat, misalnya Anda disuruh untuk pergi ke suatu tujuan, tapi sudah diberikan perintah, kita mau pergi ke pasar gitu. Pasarnya itu tujuannya alamatnya X gitu. Untuk menuju ke pasar kita tuh udah dikasih tahu harus naik motor, budgetnya itu sekian, perginya itu bakal melalui hal ini, lalu nanti nyampe di sana pukul sekian gitu. Sedangkan kalau kita bekerja di startup itu nggak begitu gitu. Kita tetap diminta tujuannya sama. Kita harus menuju ke X dalam kurun waktu sekian dan pukul waktu sekian sampai di sana. Tapi untuk prosedur yang kita dapatkan hanya sebatas itu. Tentang bagaimana kita menempuh cara tersebut dengan goals yang sama, kita dibebaskan apakah kita mau lewat jalannya yang belok-belok atau mau jalannya yang muter-muter atau mau berhenti dulu terus kita kayak mau makan baru jalan lagi gitu. Nggak harus lewat jalan ABCDE gitu. Itu dikembalikan kepada kita. Jadi kayak kurang lebih kita itu diberikan kesempatan untuk explore, mengekspresikan diri, ikut senang, ya eksplorasi deh intinya sesuai kemauan kita. Nah semua ide-ide kreatif itu nggak dibatasin gitu. Nah tapi ya balik lagi itu semua ada plus minusnya, hanya saja itu yang menjadi sesuatu hal yang lumayan nyentrik dari kita itu bekerja di dunia startup.
Oke, sekian pengalaman dariku dan ternyata postingan ini dapat banyak dukungan naik saat itu dan dapat banyak komentar juga, baik dari orang yang akan melamar pekerjaan di Ruang Guru, baik pun orang yang sudah melamar pekerjaan di situ dan keterima. Oke, sekian cerita dari aku. Semoga ini dapat membantu kalian. Untuk yang sekarang aku nggak begitu tahu sih gimana proses rekrutmennya untuk posisi tersebut dan di Ruang Gurunya. Kalau memang kalian tertarik, aku bakal cerita lagi pengalamanku yang lain. Ada juga sih untuk di bidang digital marketing manager gitu di dunia properti, product manager aku juga pernah, dan sebagai social media spesialis aku juga udah pernah. Kalau kalian memang ngerasa tertarik, silahkan tulis di kolom komen, aku bakal share tentang hal tersebut. Thank you, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Silahkan jangan lupa di subscribe. Thank you, dadah.